Belum punya pendapatan dari video YouTube Anda atau video Anda di sosial media yang lain? Hari ini saya mau bagikan kepada Anda apa strateginya supaya Anda bisa mulai mendapatkan pendapatan dari video atau seringkali saya sebut sebagai video monetize. Terutama hari ini karena saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe di channel ini hingga hari ini bisa mencapai 5 ribuan sekitar itu ya subscriber. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk kemudian membantu Anda meningkatkan pendapatan Anda terutama menggunakan video, salah satunya kita pakai media channel di YouTube. Itu akan saya bahas di video kali ini. Jadi mungkin selama kurang lebih 10-15 menit ke depan saya akan lihat beberapa orang yang sudah subscribe di channel saya dan kemudian saya akan mulai membahas tentang apa yang bisa ya kita lakukan untuk mulai jadi duit. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk mulai jadi duit? Ya, jadi strategi monetize-nya. Oke, terus kemudian optimasi dari channel tersebut dan mungkin kita akan lihat lebih ke arah judul, deskripsi, ya, deskripsi dan thumbnail. Ini yang paling gampang untuk orang-orang lakukan. Jadi saya akan lihat kepada Anda, terus kemudian kira-kira kita bisa utak-atik seperti apa, langsung saja ke channel dari Chris Tuteru. Kita akan lihat sama-sama. Oke, jadi ini dia channelnya. Yes, dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe. Saya akan kecilkan dulu nih notepad-nya. Oke, kita perkecil. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe sampai bisa 5.700 subscriber. Jujur saya nggak pernah ngitung itu tiap hari tumbuhnya berapa, tapi saya hanya memantau aja lihat, oh hari ini nambah, ada yang berkurang, dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan kemudian Anda merasa bahwa kok kemudian kemarin nambah terus besok berkurang gitu ya. Karena ada beberapa dari teman-teman itu bertanya-tanya, jangan-jangan ini curang nih YouTube-nya gitu. Ternyata bukan, ya. Memang kita punya topik itu kalau seumpama menarik, ya orang akan subscribe. Tapi kalau dia rasa sudah nggak relevan, dia akan meninggalkan channel tersebut. Dan itu wajar banget, ya. Biasa banget seperti itu. Nah, sehingga sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melihat sesuai dengan topik kita, bagaimana cara Anda bisa meningkatkan pendapatan Anda lewat video di YouTube, mulai dari subscriber saya. Jadi terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe. Ini adalah eh, studio, ya, studio dari channel saya. Anda bisa lihat di sini. Ini adalah tampilan dari beberapa teman-teman yang sudah subscribe. Oke, saya akan coba perbesar tampilan dari notepad saya sambil kita bisa coret-coret di sini nanti. Lalu coba layarnya saya kecilin aja ya. Nah, ini dia. Semoga Anda bisa tetap melihat secara maksimal sambil saya akan kecilin layar dari notepad. Nah, jadi kita cari setting yang nyaman ya, biar bisa sekalian lihat dan review. Oke, jadi ini adalah subscriber yang menampilkan status subscribe-nya dan kita bisa lihat sama-sama di YouTube ya. Semoga Anda bisa lihat cukup jelas di sini, oke. Yang pertama dari Pak Venantius. Oh, tulisannya namanya akhirnya hilang. Oke, gini aja ya. Dari Pak Venantius Revo Crispanto. Terima kasih sudah subscribe dan kita akan lihat eh ternyata mulai dari 17 Januari, jadi berapa hari yang lalu, 137 subscriber. Nah, ini kayaknya channel yang sudah ada isinya. Ya, channel yang sudah ada isinya. Jadi kita lihat apa sih sebetulnya yang kita bisa optimalkan strategi monetize dari channel ini dan mungkin kita bisa tambahkan juga beberapa ide ya, beberapa ide untuk meningkatkan kita optimasi dari channel ini. Nah, yang pertama adalah saya biasanya melihat ini channel tentang apa, ternyata about-nya belum diisi, jadi masih kosong. Saya nggak tahu ini channel tentang apa. Kita akan coba lihat em, video terbaru yang dibuat. Oh, ternyata videonya udah 3 tahun yang lalu. Sehingga sepertinya channel ini hanya untuk happy-happy aja. Ya, jadi biasanya orang-orang itu upload kalau misalnya ada kebutuhan. Selebihnya ya hanya untuk lihat-lihat YouTube, cari having fun dan lain sebagainya. Nah, cuman menariknya di sini sudah ada
seratusan follower, subscriber. Jadi kita coba cek apa yang paling populer dari channel ini. Nah, ini dia. Ternyata adalah ketika jalan-jalan di jalur Curug Ciberem, Taman Gunung Gede, Pangrango. Ini kayaknya di Bandung atau Jawa Barat lah ya, intinya seperti itu. Nah, ternyata kalau seumpama channel ini membahas tentang kegiatan jalan-jalan gitu ya, banyak orang yang suka. Jadi mungkin kalau seumpama ingin diteruskan, langkah pertama adalah ya kita meneruskan dari satu 2 3 ini. Bocah ngaco ini saya kurang paham, tapi kayaknya kalau review-review ini oke juga. Ya siapa tahu suka main, pergi ke tempat-tempat tertentu, hiburan, nah Anda bisa lanjutkan nih. Ini juga ada kebun raya cuman nggak terlalu populer, jalur Curug ini ternyata lebih oke. Jadi Anda bisa mulai dari sini nih, tinggal nanti di bagian thumbnail kita bisa tambahkan, jalurnya ya, kita bisa kasih tulisan ini di mana. Nah terus kemudian mungkin kalau seumpama Anda mau tambahkan, bisa seperti ini menambahkannya. Kita coba buat ya judul yang kita utak-atik sedikit. Nah, jadi judul yang asli adalah Trek Jalur Curug di Taman Gunung. Bisa juga nih ngetiknya. Taman Gunung Gede. Oke, Gunung Gede. Nah, ini adalah judul yang pada umumnya orang pakai. Nah, gimana caranya supaya ini lebih menarik? Oke, di thumbnail Anda bisa tulis seperti ini. Eh, wajib lihat jalur yang satu ini di Curug misalnya. Ya, jadi kalaupun kita bilang bahwa ini memang menarik gitu ya, Anda harus lihat yang ini nih. Atau kita bisa pakai juga suka hiking, bosan jalur hiking, yang itu-itu aja. Coba jalur yang satu ini. Nah, misalnya begitu. Ya, oke, saya minggirin dulu eh thumbnailnya. Oke, nah digeser begini aja ya, mungkinnya lebih nyaman kita lihat. Oke. Nah, jadi Anda mungkin merasa bahwa, bosan nih, ya. Saya kok hiking cuma situ-situ aja. Nah, ini lebih menarik, ya menurut saya. Nah, kalau menurut Anda sendiri pribadi, Anda lebih suka yang mana nih judulnya? Coba kasih jawaban Anda di komen ya. Jadi ini kita bisa tulis nih di dalam gambar dari video ini. Jadi kalau seumpama kita buat di dalam Canva, kita bisa edit dengan cara seperti ini. Ini contoh aja ya. Kita buat cepet-cepetan sebagai contoh, bosan jalur hiking itu aja. Nah, ini kita perbesar tulisannya, clear sun. Kasih kotak. Oke, ini contoh aja ya. Bosan jalur hiking yang itu aja gitu. Kita tambahkan coba jalur yang satu ini. Nah, misalnya begini. Misalnya aja ya. Cuman kan ini masih belum rapi sama sekali. Kita buat rapi dengan cara ini contoh aja nih, ya. Terus kemudian Anda bisa tambahkan tulisan, ya ini jalur di mana misalnya. Nah, itu contohnya. Kalau seumpama Anda hari ini ingin mengoptimasi channel ini, bisa. Ya, jadi terima kasih Pak Venantius. Kita akan lanjut ke orang berikutnya, ada Pak Naufal Muhammad Rafi Fauzan. Thank you. Ya. Oh ini kayaknya baru satu subscriber, baru prediksi saya ini kosong sih sebetulnya ya. Ya, benar ya. Videonya udah lama 2 tahun yang lalu. Ini kayaknya lagi kuliah. Analisis estimasi biaya, manajemen controller, dan akuntansi biaya. Oke, about-nya juga kosong. Ini saya sempat
komen juga kalau nggak salah di sini. Ya, bener nih. Udah pernah komen juga. Videonya kosong, jadi kita nggak bisa terlalu optimasi ya. Kita cuma lihat aja. Nah, ini sayang banget nih kalau seumpama udah lanjut dan memperdalam area manajemen atau area akuntansi biaya. Nah, mungkin bisa mulai berbagi tips di situ ya, tutorial. Karena banyak teman-teman dari bidang akuntansi yang kemudian berbagi tips, biasanya dia membuka jalur untuk di-hire. Misalnya freelance, misalnya oleh perusahaan-perusahaan internasional gitu ya. Nah, Anda bisa membangun portfolio Anda di YouTube. Itu salah satu jalannya. Oke, thank you Pak Naufal udah subscribe. Kemudian ada Ibu Cesterina Haryanto. Kita akan lihat sama-sama Ibu Cesterina Haryanto. Oke, ini channelnya tentang apa ya? Channelnya kosong, tidak ada videonya. Oke, jadi kita lanjut aja. Tapi thank you Ibu Cesterina sudah subscribe. Ada Pak Cepi Hudaya. Kita lihat Pak Cepi nih sepertinya udah buat video. Yes, ini dia Pak Cepi. Pengajaran di kelas. Oke, kita coba lihat nih. Channelnya masih kosong about-nya. Oke. Best practice bebas COVID-19 di sekolah. Oke, ini tentang pengajaran. Cuman sepertinya kalau seperti ini materinya kita nggak terlalu paham ya. Apa isi dari videonya. Oke, kita coba lihat dulu ini isi videonya apa gitu ya. Dapat mengirim berbagai link. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam izinkan pada kesempatan ini. Nah, jadi kebanyakan teman-teman ketika memulai sebuah video, biasanya mereka membaca doa terlebih dahulu, atau panjang gitu ya, saya nggak ngerti intronya ngomongin apa, bisa macam-macam. Tetapi saya tidak menyalahkan itu, yang perlu kita lakukan adalah seperti ini, kita coba tingkatkan dengan cara membuat orang-orang tahu terlebih dahulu, eee, apa isi dari video yang kita mau sharingkan, ya. Setelah mereka tahu isinya apa, Anda mau baca doa, Anda mau perkenalkan diri, silakan. Nah, itu bebas. Sehingga orang ketika buka, dia nggak nunggu nih 30 detik, 1 menit, baru ini nonton ngomong apa gitu ya. Nah, itu bisa akan membuat orang-orang lebih bertahan di channel kita. Nah, jadi sepertinya ini adalah channel tentang pembelajaran di sekolah, sehingga bisa bebas dari COVID. Jadi, bagaimana cara kita membuat tulisannya? Judul misalnya ya. Jadi judulnya kita ganti ini adalah best practice. Nah, mungkin bahasa Indonesianya adalah pelatihan terbaik bebas COVID-19 di sekolah. Atau gimana gitu ya. Oke, kegiatan belajar mengajar bebas COVID. Coba cara ini. Nah, nih misalnya nih, ini ya. Atau tips kegiatan belajar mengajar di kelas bebas COVID. Nah, kira-kira menurut Anda mana lebih menarik ya? Buat saya kita harus tes ya, karena kita nggak pernah tahu nih tulisan dari judul kita mana yang paling menarik, karena biasanya orang ngetiknya seperti apa kita perlu tahu. Contoh misalnya kalau kita cari di Google aja, belajar bebas COVID-19. Keluar nggak? Nggak keluar. Kegiatan belajar mengajar COVID-19. Nah, oh ternyata adalah selama COVID-19. Nah, ini bisa dipakai. Kegiatan belajar mengajar di, ada dikit. Yes, ini dia. Di masa pandemi selama COVID, belajar mengajar COVID-19. Nah, ini misalnya kita bisa pakai nih. Kita bisa taruh di judul atau di thumbnail. Ya, kita bisa taruh di judul atau di thumbnail. Nah, ini contohnya. Jadi terima kasih Pak Cepi Hudaya sudah subscribe. Thank you very much. Lalu kita coba lihat dari yang berikutnya ada Wijaya Anggrek Channel. Nah, ini sempat message ke saya, tanya kira-kira tipsnya apa nih? Siapa tahu butuh optimasi. Nah, kita coba lihat lebih dalam.
karena sudah message kepada saya secara khusus. Jadi thank you Wijaya Anggrek Channel. Jadi sepertinya ini channel untuk jualan tanaman, cuman about-nya masih kosong. Tapi ternyata bukan ya. Ini channel tentang berita ternyata. Jadi berita terbaru kasus-kasus kasus ini, kasus itu dan lain sebagainya. Oke. Sebentar saya coba perbesar dulu suara. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, Anda mungkin bisa melihat bahwa ini channel tentang berita. Oleh karena itu yang kita bisa perbaiki adalah nah, ini misalnya nih, kita coba ganti ya. Ini tadi thumbnail yang lama, oke kita hapus. Kemudian kasus Subang, pentingnya pengacara dalam menangani kasus. Kasus Subang, pentingnya pengacara. Oke, ini kasus apa di Subang gitu ya? Kita coba cari tahu dulu. Kasus Subang. Oh, ternyata kata kuncinya terbaru hari ini menurut paranormal. Oke, terungkap. Terbaru YouTube, terkini, terbaru Danu, ibu dan anak. Saya nggak tahu ini kasusnya tentang apa. Asik ya intronya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wijaya Anggrek. Oke, coba kita cari apakah kemudian kasus Subang ini akan keluar video ini. Ya, kita buka deh di YouTube. Nah, ternyata tidak. Kasus Subang libatkan pembunuhan bayaran, sekaligus keluarga korban. Oh, ada kriminal pembunuhan. Oke, nah ini sayang nih kalau seumpama nggak diangkat kata kuncinya. Jadi kata kunci yang keluar ternyata yang seperti ini. Coba kita lihat yang terbaru. Berita apakah? Ibu dan anak. Oh, jadi kata kuncinya adalah yang ibu dan anak ini. Nah, ini dia. Oke, berarti kita bisa ganti. Judulnya jangan seperti ini. Ya kan? Betapa sangat terungkap Amelia Mustikara. Tapi kalau seumpama kita pakai kata kunci pengacara, mungkin topik yang mau diangkat berbeda nih. Terima kasih, semoga selesai ya Pak kasusnya. Kapan Mas ketangkap pelaku Subang? Beritanya Bang. Oke, ternyata banyak teman-teman suka nonton berita ya. Oke, very good. Nah, saya nggak punya pengalaman nih kalau seumpama seperti ini. Tapi intinya begini, kalau misalnya ini mau dimonetize, berarti channel berita itu salah satu channel yang paling banyak orang cari. Ya, jadi ini menarik nih kalau seumpama kita mau tingkatkan. Nah, tinggal bagaimana caranya kita coba lihat dari channel ini, apa video yang paling populer dan kenapa kok video tersebut populer. Kita coba cek. Oh, ternyata belum ada yang di atas 1000, masih seratusan yang nonton. Sehingga sepertinya isu ini kurang menarik atau terlalu acak topiknya. Ya, jadi topiknya berita yang terlalu acak. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau seumpama Anda punya topik itu terlalu berbeda-beda, nggak jelas arahnya kemana gitu ya, efeknya nanti ke Andanya agak berat. Artinya apa ya, videonya begitu-begitu aja, mau berangkat susah, mau turun susah gitu ya. Nah, kita akan coba lihat dari segi thumbnail, kira-kira mana yang menarik untuk kita baca. Nah, ini saya suka nih. Gunung Semeru ini terlihat jelas banget. Ya, Anda bisa lihat ya, kuning jelas, merah ini juga jelas, hitam merah ini jelas. Jadi, saya rasa kalau dari thumbnail saya suka seperti itu. Dodi netizen ini saya rasa kurang, yang ini, yang atas. Mouse-nya nggak kelihatan. Oh, ini dia muncul ya. Oke, ini saya rasa kurang. Jadi, gambar yang terpisah dengan tulisan. Ini lebih menarik nih menurut saya, untuk kita bisa lihat, dan lebih jelas. Ya. Cuman kalau seumpama dilihat dari teman-teman punya antusiasme, sepertinya 2 video yang di atas ini lebih populer nih. 3 yang di atas.
Vanessa Angel, Ramdhanu, pembunuhan. Ya. Nah, coba fokus arahnya kemana? Misalnya fokus berita kriminal. Kriminal kan ada banyak banget. Ada pencurian, ada pembunuhan, ada macam-macam lah. Intinya seperti itu, ya. Atau berita laka misalnya, kecelakaan gitu ya. Ya, bebas lah. Tapi intinya coba untuk fokus kemana? Ya, fokus kemana? Jangan kemudian ada berita bencana alam masuk juga. Ada berita artis masuk juga gitu ya. Nah, coba lebih fokus kemana arahnya. Dan kemudian yang perlu lagi ditingkatkan adalah kita coba lihat dari yang paling baru. Bentar, jangan yang paling baru deh. Yang populer ini aja. Nah, ini secara SEO dia belum kena sama sekali. Jadi siapa Ramdhanu ini saya nggak tahu. Kita coba ketik aja di Google, Ramdhanu Subang. Ternyata ada beritanya Ramdhanu Subang. Oh, berarti ini harus pakai kata kunci Ramdhanu Subang. Ya, Ramdhanu Subang terancam pidana. Tanya atau penjara lah. Nah, ini tidak masuk sama sekali nih. Jadi judul ini sebaiknya ditulis ulang di bagian dari deskripsi. Ya, jadi coba kita akan utak-atik. Nah, ini. Kalau buat saya, judulnya saya akan ganti seperti ini. Ramdhanu Subang akhirnya tertangkap karena ini. Atau apalah misalnya ya. Mengaku melakukan tindakan, saya nggak tahu tindakannya apa, karena ini. Nah, ini kira-kira lebih menarik nggak gitu ya, dibandingkan judul yang pertama nih, bisa terancam penjara dan lain sebagainya. Ya, ini tergantung lah, channelnya mau mengarahkan kemana. Ya, saya nggak terlalu ngerti arah channelnya, tapi mungkin kita bisa optimal seperti itu. Dan ini ditulis ulang di deskripsi, sehingga skor SEO di sebelah kanan ini nggak kosong. Nah, ini akan memudahkan orang-orang untuk menemukan video ini. Contohnya, jadi misalnya adalah Ramdhanu. Kita buka. Ternyata orang India nih keluarnya. Oh, ini muncul nih. Ya. Nah, kenapa kok kemudian dia nggak populer? Karena mungkin topik ini terlalu spesifik. Kurang peminat bahasanya. Nah, coba cari berita yang lebih nasional mungkin. Ya, itu sarannya. Oke. Kita lanjut. Ini ada 10 nih ya. Kita coba lihat 10 kita selesaikan. Semoga nggak kepanjangan. Udah 20 menit ternyata. Diana. Kita lihat Diana. Terima kasih sudah subscribe. Tapi ternyata ini kosong. Pak Munir. Terima kasih Pak Munir. Oke, ini juga masih terlalu acak ya. Kayaknya hanya untuk having fun anak. Terima kasih Pak Munir sudah subscribe. Pak Arnold Net. Nah, ini sepertinya lebih aktif. Kita lihat. Yes, lebih aktif. Kita lihat ya. Terakhir nih. Karena saya rasa ini agak panjang, kita akan pakai ini sebagai terakhir. Siapakah Pak Arnold Net ini? Nggak diperjelas. Arnold Net juga nggak muncul di Google. Oke. Kita ganti cara mencari yang Arnoldus yang ngaji. Oh, keluar Instagramnya. Oke. Saya rasa ini channel tentang bangunan ya. Berarti kan banyak berbagi tips tentang antara bangunan atau teknik gitu ya. Saya kurang jelas juga. Nah, kita coba lihat nih. Coba lihat ya. Ini adalah satu video short yang kemudian membahas tentang pompa ban dump truck. Kalau saya
menggunakan thumbnailnya tidak akan saya kasih tulisan pompa ban. Kita coba lihat nih, kira-kira tentang apa video ini. Bilang kalau di Australia sana itu dimakan. Ini mungkin saya kasih begini aja nih kalau cuma sekedar untuk clickbait ya, hampir meledak. Tapi nggak ada meledaknya sebetulnya. Nah ini misalnya seperti ini, tulis aja. Karena short ini agak unik ya, karakternya seperti di sosial media, jadi dia biasanya hanya muncul kepada orang yang lagi lihat-lihat. Nah, jadi kita mungkin bisa pakai kata kunci yang, apa nih gitu, orang kemudian akan nonton. Nah lalu, untuk short sendiri, harus dikasih hashtag ini, shorts. Ya, wajib. Karena itu ketentuan dari YouTube. Nah, nanti keluar semua tuh hashtagnya ya. Oke. Nah, terus kemudian kita akan coba lihat dari poin-poin yang lain. Adakah video yang populer di sini? Nah, ini dia, buah kelapa sawit. Ternyata video ini, nah ini videonya bagus nih. Ya, jadi sayangnya cuma di bagian thumbnail aja yang kurang dioptimalkan. Kita akan coba ambil dan kita edit nanti thumbnailnya bisa diganti seperti apa. Kan dulu. Sambil saya akan lihat ini ngomongin apa. Few moments later. Makasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini, dan buat yang baru bergabung di channel ini saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di channel ini. Dan saya sarankan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik subscribe di bawah ini dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap saya mengupload video terbaru lainnya ya. Oke. Nah, jadi intronya 30 detik ini belum tentang video tentang apa. Nah, ini dia nih videonya. Jadi setelah 30 detik, dia ternyata bicara tentang ambil kelapa sawit, diolah. Yes, ini dia. Kita coba lihat lebih cepat ya. Oke, jadi menjadi CPO. CPO sawit. Apa itu CPO sawit? Oh, oke. Jadi ini adalah proses untuk dari buahnya langsung menjadi crude palm oil, CPO. Ya, jadi mungkin kita bisa utak-atik sedikit, kira-kira apa kata kunci yang menarik ya? Kelapa sawit. Nah, ini orang bisa tulis seperti ini nih, dapat diolah menjadi, ini ternyata banyak yang nyari. Ya, adalah bahan baku, banyak diolah menjadi, naik PDF sawam, CPO. Nah, ini bisa nih minyak kelapa sawit CPO. Atau panen mungkin ya. Nah, ini dia. Bisa nih kita bahas. Ya, jadi judulnya ternyata tidak terbaca oleh YouTube. Ya, secara judul ternyata tidak terbaca. Anda bisa lihat di sebelah kanan ini kecil tulisannya. Tapi judul dan deskripsi tidak masuk SEO sama sekali. Jadi kalau seumpama kita cari perkebunan sawit Kalimantan Timur, semoga muncul. Nah iya, betul nih. Sayang. Padahal 10.000 yang nonton. Yang lain lebih kecil tapi muncul. Kenapa nggak bisa muncul? Saya juga kurang tahu. Betul ya. Arnold. Nah ini baru muncul. Baru muncul nih. Oke. Jadi saran saya judul tadi diubah karena nggak kebaca nih sama YouTube. Jadi perkebunan sawit Kalimantan Timur.
panen kelapa sawit Kalimantan Timur. Ya, misalnya seperti itulah. Karena ini kan videonya tentang cara panen. Anda bisa lihat di sini. Ya, jadi cara panen kelapa sawit. Nah, ini ada nih yang benar. Cara memanen kelapa sawit modern yang benar. Nah, ini bisa dijadikan judul. Sehingga judulnya di sini adalah cara panen kelapa sawit. Oke, kita pakai merah. Nah, jadi kalau bicara tentang thumbnail, ya, coba Anda perhatikan, thumbnail itu kalau di modelnya seperti ini kan nggak kelihatan nih. Merah dan hitam mungkin masih agak jelas, tapi merah, putih, hijau ini udah nggak kelihatan. Caranya gimana? Kalau saya biasa pakai Canva, saya tumpuk dengan warna yang berbeda. Misalnya merah dan putih. Seperti ini. Ini contohnya aja. Nah, dia jadi sedikit lebih kelihatan. Ya. Nah, Anda bisa mainkan tebal tipisnya, tetapi cara yang lebih jelas lagi supaya ini terbaca adalah kita kasih kotak. Nah, karena kotaknya warnanya putih, kita nggak boleh kasih warna, tulisannya warna putih. Jadi misalnya kita ganti kotaknya aja warna biru misalnya. Nah, ini lebih jelas. Oke ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini udah kontras belum? Kontras, karena putih dan biru itu sangat kontras, ya. Coba putih dan hitam, kontras banget. Putih dan biru lebih kontras. Ya, nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau seumpama Anda sekarang udah punya channel, ya, saya harap channel Anda udah bisa lebih paham tentang bagaimana cara monetize dan Anda bisa tahu strategi-strategi yang bisa Anda pakai untuk video-video berikut Anda. Nah, jadi kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa tanyakan di komen. Jangan lupa untuk tulis pertanyaan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan bahas di sesi berikutnya tentang bagaimana cara Anda meningkatkan pendapatan Anda lewat video YouTube Anda. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.